ada resikonya. Ya, itu resiko terbesar adalah Israel. Ya, karena Israel mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap Trump gitu ya. Tapi beliau menyatakan kami yakin kami bisa mengimbangi karena segala sesuatu yang kita lakukan kita jamin harus ada kekompakan dengan negara-negara Islam. Dan kata lain, kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya ya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam, Saudi, Turki, Mesir, Jordan, dan lain sebagainya. Jadi beliau cukup realistis, ada resiko. Tapi yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi policy militer Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita. Ini berkali-kali beliau tekankan, beliau tidak akan ragu. Ya, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi. Tapi sekali lagi beliau pendebatannya terbuka, tidak ada batasan, penuh dengan masukan, resiko dan kritik, beliau terima semua. Dan tadi juga beliau bilang ini akan menjadi suatu forum yang akan terus berlanjut. Jadi itu kami apresiasi. Beliau juga sadar bahwa ada masalah atau ada tantangan komunikasi dan persepsi publik. Beliau sangat suka itu dan memang tantangan berat nih karena banyak sekali suara-suara dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diungkap publik, tapi tadi beliau ungkap secara terbuka dan secara apa adanya dan juga secara itu dibahas ya, itu dibahas dan saya tidak punya wewenang untuk menyatakan kesimpulannya, tapi dibahas apa pandangan beliau mengenai hal ini. Juga tadi ada konfirmasi ini bukan dari porsi apa gitu ya, tapi juga ditekankan bahwa this is still in progress, masih dalam pembahasan gitu ya. Dan itu yang paling jauh saya bisa katakan karena saya tidak punya otoritas mengenai itu. Ini adalah ya, ini eksperimen dalam arti ini suatu formula di mana orang nggak tahu ini akan sukses atau enggak. Resiko gagal tinggi, ya, resiko gagal tinggi karena berbagai faktor. Ya, karena berbagai faktor, bisa faktor Trumpnya, bisa faktor Amerikanya, bisa faktor Israelnya, bisa faktor lapangannya, bisa faktor Hamasnya, dan lain sebagainya. Resiko tinggi, kan kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya katakan ini suatu eksperimen dan eksperimen yang penting karena apa? Ini satu-satunya the game in town pada saat ini. Tidak ada formula lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jalur lain. Jadi kan ini itu salah satu resikonya tentu. Ya kan, ini kan resiko yang kita lihat ya, PBB membentuk BOP. Nah, tapi apakah BOP ini, makanya tadi saya bilang eksperimen ya, arahnya kemana nih? Ya, tapi kan di sini kan Oki tidak berperan ya. Oki berperan di belakang sebagai pihak yang yang mendorong adanya two-state solution dan lain sebagainya. Tapi untuk di lapangannya itu nanti ditangani oleh instansi sesuai dengan kesepakatan dari 20 point plan yang dibentuk oleh PBB. Nah, tadi memang disampaikan bahwa yang membuat BOP itu relevan dan kredibel itu adalah karena dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, tadi disampaikan oleh salah satu peserta juga dengan langsung pada Pak Presiden juga memahami hal ini. Kita harus menjaga agar BOP ini tetap dalam koridor PBB. Jadi tidak keluar dari mandatnya gitu. Karena kita ikut dalam BOP, kenapa? Karena ada mandat PBB. Termasuk juga nanti pengiriman pasukan perdamaian.
Posisi saya sudah jelas dari awal. Posisi saya adalah Indonesia masuk dengan dalam BOP, tapi dengan memahami resiko-resiko yang ada, dan kedua kita memegang opsi untuk keluar. Tadi juga disampaikan Presiden, kita selalu pegang opsi keluar. Dan ketiga, syarat yang paling penting, tujuan dari semua ini Palestina merdeka. Tujuan dari semua ini. Untuk itu apa? Kita harus berpolitik, kita harus berdiplomasi, kita harus melobi, kita harus berdebat, ya, dan kita harus pragmatis dan realistis. Nah, itu yang saya tekankan. Tadi kita semua mendengar penjelasan Presiden bahwa Indonesia harus pragmatis dan realistis. Jadi kita lihat, ini baru berapa hari kan ya POP ya, jadi jalan masih panjang. Jadi kita doakan tujuan paling utamanya yaitu two-state solution Palestina Merdeka itu bisa dicapai. Oke.